Anak ingin setiap muslim itu menjadi pendakwah, bukan menjadi ustadz. Menjadi ustadz sulit antum. Bagi-bagi tugas. Tapi tugas berdakwah tugas setiap orang muslim. Ustadz orang awam wajib berdakwah. Tapi sesuai dengan kadar ilmu yang dia miliki, yang memang tidak boleh muslim nggak tahu. Ada perkara-perkara yang semua orang wajib tahu, jamaah. Alim dan awam. Apa contohnya? Sholat 5 waktu. Apakah ada orang duduk temennya nggak sholat, dia diam tidak mendakwain temennya? Dia mengatakan, antum kenapa nggak ajak teman antum sholat? Di tempat kerja mungkin, di kantor. Ustaz, saya nggak pernah di pesantren, Ustaz. Nggak ada urusan pesantren nggak pesantren. Antum tahu nggak orang yang sholat ini diragukan keislamannya? Dosa meninggalkan sholat ini lebih parah daripada memperkosa, daripada merampok. Meninggalkan sholat itu diragukan keislamannya. Antum diamkan teman antum. Ustaz, ana bukan ustaz. Nggak ada, jamaah. Antum bakal ditanya sama Allah Azza wa Jalla. Man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi. Yang melihat kemungkaran rubah dengan tangannya. Nggak mampu dengan tangannya, rubah dengan lisannya. Nggak mampu, maka dengan hatinya. Kalau antum mampu, teman sekantor melakukan perbuatan dosa besar yang oleh sebagian ulama dosa meninggalkan sholat ini dianggap mengeluarkan dari Islam. Dianggap mengeluarkan dari Islam. Bisa murtad orang tersebut. Lalu antum diamkan. Maka ingat, qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin. Mengajak kepada Allah di atas basirah, di atas ilmu. Jangan berdakwah, jangan mengajak orang yang antum nggak punya ilmunya. Ustadz, ana hanya bisa mengajak orang untuk berwudu yang benar. Ajarkan wudu. Antum lagi berwudu di masjid, lihat teman antum sekantor, tempat kerja, wudunya nggak benar. Kadangkala ujung sikunya tidak kena. Kenapa nggak kena? Karena memang bajunya itu dilipat nggak sampai sini. Antum biarkan, sholat dia nggak sah. Antum nggak punya ilmunya. Ustadz, ana bukan ustadz. Antum kan tahu, paling nggak wudu. Ana punya ilmu tentang wudu. Silahkan ajarkan wudu. Paling tidak setiap ayah yang di rumah punya kewajiban mengajak anggota keluarganya, mengajak istrinya, mengajak anaknya. Dia punya kekuatan, dia bisa merubah kemungkaran dengan tangannya. Tapi dia bukan ustadz, nggak punya ilmu. Yang wajib dia harus sampaikan kepada mereka. Ada di sebuah perusahaan di Jawa Timur sana, jemaah, masya Allah. Itu perusahaan itu teman-teman yang mengelola, mereka punya peraturan. Yang kerja di sini wajib sholat berjamaah di masjid. Sekali tidak sholat berjamaah di masjid, SP1. 2 kali tidak sholat berjamaah di masjid tanpa alasan, SP2. 3 kali silahkan cari kerja di tempat lain. Dia yang punya perusahaan, dia bisa ngatur. Antum lihat bagaimana orang-orang kafir melarang muslimah berjilbab di tempat kerja mereka. Bisa dia larang, kamu kerja di tempat saya nggak boleh pakai jilbab. Itu dilakukan oleh orang-orang kafir kepada saudara-saudara kita yang muslim yang kerja di tempat mereka. Sampai anda pernah melihat di sebuah warung, anda makan ya dalam perjalanan, kemudian selesai makan, pelayannya nggak ada yang pakai jilbab, pakai rok selutut mungkin ya.
dengan pakaian yang tidak menutup auratnya. Selesai makan, ana mau ambil wudhu, mau sholat. Di situ ada pintu gerbang besar, tulisannya khusus karyawan, tidak boleh masuk. Yang keluar dari sana pakai jilbab jemaah. Ajib, ana ngomong. Ternyata aturannya di restoran itu tidak boleh pakai jilbab. Lalu kenapa kita tidak berani memberlakukan peraturan yang sesuai dengan perintah Allah? Itu peraturan bertentangan dengan perintah Allah dan mereka lakukan. Muslim, qul hadhihi sabili, ini jalanku. Luqman Al-Hakim ketika memberikan wasiat kepada anaknya, wasiat pertama itu, ya bunayya la tusyrik billah, jangan berbuat syirik. Jangan berbuat syirik, ini dosa yang tidak diampuni. Walaupun engkau haji 10 kali, engkau sholat 5 waktu di masjid, engkau puasa 60 tahun, tapi engkau melakukan kesyirikan, kata Allah kepada Nabi alaihi salatu wassalam, la in asyrakta wa laqad uhiya ilaika wa ila alladhina min qablika la in asyrakta la yahbatanna amaluk wa la takunanna minal khasirin. Telah diwahyukan kepadamu dan kepada nabi-nabi sebelummu, kalau engkau berbuat kesyirikan, subhanallah, hasya lillahi an yusyrik, enggak mungkin Nabi melakukan kesyirikan, tapi Allah ingin mengajarkan umatnya. Ini Allah sampaikan kepada nabinya, kalau engkau melakukan kesyirikan, semua amal solehmu gugur, nggak ada gunanya. Wala takunanna minal khasirin, dan pasti engkau menjadi orang yang merugi. Capek beramal puluhan tahun, dibangkitkan pada hari kiamat, semua amalannya wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an manthura, menjadi debu yang enggak ada nilainya pada hari kiamat. Padahal antum sholat, padahal antum haji. Ustaz, mungkin kau Ustaz, orang yang berhaji melakukan kesyirikan. Tahu sama Nabi Ibrahim yang mendirikan bangunan Ka'bah itu, yang meninggikan bangunan Ka'bah dan yang mengundang orang-orang atas perintah Allah untuk datang berhaji. Apa doa beliau? Beliau mengatakan, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, hindarkan aku dan anak keturunanku dari berhala-berhala yang disembah itu. Itu Nabi Ibrahim. Maka dikatakan, kalau Nabi Ibrahim takut, lalu kita nggak takut? Engkau merasa aman? Nabi Ibrahim takut dengan kesyirikan. Dan Nabi kita Muhammad SAW berdoa berlindung dari kesyirikan. Lalu kita tidak pernah berlindung dari kesyirikan. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lamu. Ya Allah, aku berlindung kepadamu ya Allah dari berbuat syirik yang aku tahu itu syirik tapi aku kerjakan. Dan aku minta ampun dari kelakuan syirikan yang aku nggak tahu ya Allah. Itu wasiat pertama Luqman. Kemudian wasiat yang kedua berkaitan dengan birrul walidain, berbakti sama orang tua. Memang hak terbesar itu hak Allah. Yang kedua hak kedua orang tua kita. Anak-anak yang durhaka, walaupun sering ngaji, walaupun masya Allah, kalau dia durhaka sama orang tuanya, la yadkhul jannah, orang durhaka nggak masuk surga. Kemudian yang ketiga, ya bunayya aqimis shalah wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min azmil umur. Ini jalan seorang muslim. Wahai ananda, dirikan salat. Setelah tauhid, berbakti sama orang tua, salat. Lalu Luqman mengatakan, ya kalau orang sholat biasanya nggak ada yang gangguin jamaah. Alhamdulillah. Antum banyak temennya kalau cuma sholat. Tapi Luqman mengatakan wa'mur bil ma'ruf, beramar ma'ruf lah, wanha 'anil munkar,
cegahlah kemungkaran, wasbir ala ma asabak, bersabarlah atas apa yang menimpamu. Seorang muslim ketika naik levelnya menjadi orang yang mengajak orang lain kepada Allah Azza wa Jal, pasti akan disakiti oleh orang lain. Itu konsekuensinya. Kalau antum mulai berdakwah di kantor, Mas, sudah azan Mas, oh jadi ustaz sekarang. Ya, perempuan pakai jilbab ngajak temannya, engkau tutupinlah auratmu. Masya Allah, sejak kapan engkau jadi ustazah, jadi bunyai? Sabar, dicaci maki. Karena itu sunnahnya orang-orang yang mengajak kepada Allah Azza wa Jal. Maka kata Luqman, wasbir, sabar kau.